Kalian pernah bertanya nggak, kenapa es teh di warung itu dijual dengan harga 5.000, sedangkan es teh di restoran bisa dijual dengan harga 50.000? Padahal brandnya sama loh. Penasaran kan pasti? Let's talk about it in Magic Service. Suatu hari ada seorang wanita bernama Nani pergi ke warung untuk membeli es teh sosor. Dia hanya membayar 5.000 untuk mendapatkan satu bungkus es teh sosor. Sedangkan di sisi lain ada temannya yang bernama Nina pergi ke restoran mewah dan membayar 50.000 untuk mendapatkan es teh sosor yang sama. Ya, hal ini emang terjadi di mana-mana. Padahal teh yang mereka minum itu sama, dengan air yang sama, dengan brand teh yang sama, yaitu teh sosor. Langsung aja kita bahas faktor apa aja yang membuat harga teh yang sama itu berbeda dengan cara menjawab pertanyaan berikut. Check this out. First question, apa yang ngebedain warung dengan restoran bintang 5? Produk yang dijual oleh warung itu hanya makanan sama minuman. Jadi nggak heran kalau ada warung yang sama-sama menjual makanan, tapi yang lokasinya lebih dekat dengan perkantoran itu bakal lebih rame. Sedangkan yang dijual oleh restoran itu lebih dari sekedar makanan. Lebih kompleks, bukan cuma makanan atau minuman, tapi mereka juga ngejual service, vibe, pride, quality, dan experience. Nanti kita bahas satu persatu ya. Second question, kenapa perbedaan harganya bisa sampai 10 kali lipat? Biasanya, suatu restoran mengambil 100% keuntungan dari modal awal suatu makanan. Contohnya, buat menjadikan satu piring nasi goreng, mereka butuh kocek 20.000. Itu yang kita sebut modal. Nah, dari 20.000 ini, dikalikan 2 agar mereka bisa dapat untung. Jadi 40.000, itu yang di-set di menu. Harga yang di-set di menu, itu masih belum tax dan service. Masih harus ditambahkan 21% lagi. Jadi, total harga yang harus dibayarkan oleh pembelinya itu 48.500 setelah ditambah tax dan service. Nah, warung makan kecil juga bisa kok naikin harganya dengan cara menaikkan service yang diberikan juga. Biasanya kan kalau kita makan di warung makan, itu pemilik warung makan cuman taking order, menyiapkan makanannya, terus kalau udah siap dianterin ke mejanya. Habis itu pembayaran. Udah, sesimpel itu ya. Cuman kalau ditambahkan beberapa faktor, itu bisa menaikkan value suatu restoran dan bisa naikin harga juga. Ada 3 hal simple yang bisa diaplikasikan di warung makan untuk menaikkan value-nya mereka. Yang pertama, service improvement. Jadi, kalau untuk taking order atau apapun itu dengan tamu, jangan cuma taking order atau nganter makanan doang ke meja tamu, tapi tambahkan emotional touch. Cuma sedikit effort kok, tapi impact-nya gede. Dan juga mengantisipasi kebutuhan tamu sebelum dia minta. Contohnya, kalau emang ada tamu nih lagi kepedesan, coba kalian tawarin, mau dibawain air minum nggak? Kan simple kan? Itu juga ngejual sih, lebih ke upselling lebih tepatnya. Yang kedua, make a good vibe. Making a good vibe bisa dengan cara yang simple. Cuma dengan perhatiin kebersihan warung lu, nggak muter musik terlalu kenceng, dan pastikan nggak ada yang bau aneh. Kuncinya harus menjaga mata, pendengaran, dan juga penciuman tamu lu, biar mereka merasa nyaman. Yang ketiga, and the last step, giving a good, memorable experience. Biasanya, restoran atau hotel-hotel yang gede, yang udah punya nama, mereka tuh kasih konsep yang unik biar diinget terus sama pelanggannya. Contohnya ada Karen's Dinner. Ya, itu kan diinget sama orang ya, tapi sekarang udah tutup sih karena not a good experience yang dikasih ke orang-orang juga, tapi unique experience. Dan sepertinya nggak match di Indonesia. Oke, balik lagi ke topik. Ngomongin tentang giving memorable experience, sebenarnya nggak perlu ribet sih buat ngasih good experience ke tamu, apalagi yang bisa diingat ya. Cuma dengan sekedar nyebutin nama tamu lu itu udah ngerasa touch banget, ngerasa tamu itu spesial, dan itu bisa disebut sebagai personal service. Sebagai conclusion, ada satu quotes dari Harvey Hamler, yaitu foundernya The Ritz-Carlton Hotel.
It's a big hotel. Dia bilang kayak gini, being care doesn't cost anything. Yang artinya lu nggak perlu ngeluarin duit buat ngasih perhatian ke tamu lu dan bikin tamu lu ngerasa spesial. Tergantung effort lu aja. Lu mau apa enggak? Terserah. Ya, sekian video dari gua. Kita bahas lagi untuk di video selanjutnya mengenai hospitality, masih di segmen Magic Service. Jangan lupa tulis komen kita bahas apa lagi, dan juga like and subscribe. See you on the next video. Adios muchachos.